Selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Shalom. Mari kita tenangkan diri kita dan bersama-sama kita nikmati hadirat Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bagian Alkitab kita yang akan kita baca dan dengar dan renungkan pada pagi ini. Pembacaan utama hari ini terangkat dari Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Allah yang berlimpah kasih dan rahmat, Tuhan yang empunya hidup ini, kami bersyukur atas kemurahan dan kasih setia Tuhan yang kami senantiasa alami dalam hidup kami hari lepas hari. Bahwa pemeliharaan Tuhan yang nyata bagi kami sepekan berlalu. Dan kami dimungkinkan untuk hadir pula di bait Tuhan ini. Rindu menikmati hadirat Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan renungkan. Kami mohon Roh Kudus memenuhi, menguasai hati pikiran kami. Hikmat Tuhan melingkupi kami, baik hamba yang akan membacakannya maupun kami selaku jemaat Tuhan yang mendengar. Terangi kegelapan hati dan jiwa kami. Bukakan pikiran kami dan beri pengertian, sehingga kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan lewat firman yang kami baca, dengar, dan renungkan. Bersabdalah Tuhan, karena sesungguhnya kami siap mendengarkannya. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara?
Siapa? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Mengat akan memakan mereka. Demikian firman Tuhan. Dan yang dikatakan berbahagia, kata Tuhan Yesus, ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang percaya, katakan amin. Kekasih Tuhan, topik yang diperhadapkan bagi kita dalam suasana Prapaskah ke-6 minggu ini, di tengah-tengah suasana yang masih penuh kekhawatiran, penuh kecemasan, suasana yang begitu mencekam. Topiknya atau judulnya atau temanya ialah taat walau perih. Sebelum lebih lanjut saya menyampaikan renungan ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan kisah seorang panglima yang hebat memanah. Tentu memanah atau panah kita semua sudah kenal bahwa salah satu alat perang pada masa lalu. Ceritanya seperti ini. Pada suatu ketika seorang panglima ingin memperlihatkan kehebatannya kepada rakyatnya soal memanah. Lalu kemudian memerintahkan prajuritnya untuk menyiapkan 100 anak panah dengan sebuah busur dan 1 papan sasaran tembak atau tujuan atau pusat memanah. Kemudian meletakkan cukup jauh. Setelah semua siap, pada hari yang telah ditentukan untuk melakukan adegan yang berbahaya itu, karena harus dikerumuni oleh warga masyarakat yang ingin menyaksikan kehebatan sang panglima mereka. Sang panglima lalu memasuki arena sambil membawa di tangannya busur dan 100 anak panah dalam tabung panah. Panglima pun mulai menarik busur dan melepaskan satu persatu anak panahnya dan tepat mengenai pada titik pada lingkar papan sasaran. Dan tidak ada satupun anak panah yang meleset. Meski beberapa kali angin menerpa begitu kencang saat memanah. Rakyatnya lalu kemudian bertepuk sorak yang meriah. Hebat sang panglima, hebat sang panglima. Di tengah sorak gempita rakyatnya, tiba-tiba muncul seorang kakek tua yang dikenal rakyat sebagai pengolah minyak di negeri itu. Mengucapkan kata-kata yang berbeda dengan orang banyak. Dan membungkam mulut semua orang yang hadir.
semua orang yang saat itu menyaksikan adegan sang panglima. Kakek tua itu berkata, panglima memang hebat, tetapi itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan saat dia masih seorang murid, setia mendengar dan tekun berlatih. Sambil beranjak dari tempatnya, dia lalu mengambil sekeping uang logam kuno yang lubang tengahnya, dan lalu meletakkan di atas mulut sebuah botol atau guci yang kosong. Dan kemudian mulai menuangkan minyak itu ke dalam guci itu melalui lubang botol yang kecil atau lubang guci yang kecil, sampai botol atau guci itu terisi penuh tanpa sedikit pun minyak menyentuh permukaan uang logam tersebut. Semua orang yang hadir terkagum-kagum menyaksikan demonstrasi sang kakek tua itu, sambil memberi tepuk meriah. Namun demikian, dengan penuh kerendahan hati sang kakek tua itu membungkukkan dirinya di hadapan sang panglima, memberi hormat kepada semua yang hadir saat itu. Sang kakek tua pun lalu mengucapkan sebuah kalimat yang bermakna, yang penuh makna. Semua yang bisa saya dan panglima tadi lakukan hanya karena berkat keahlian yang didapat dari kebiasaan untuk mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan berulang-ulang dan terus-menerus. Dari kebiasaan inilah muncul sebuah kekuatan. Kekasih-kekasih Tuhan, perikop yang kita baca hari ini adalah nyanyian seorang hamba. Hamba Tuhan yang ketiga. Hamba tidak digambarkan sebagai seorang nabi, tetapi lebih-lebih sebagai seorang berhikmat. Murid Tuhan yang rajin. Ia diberi tugas sendiri mengajar mereka yang takut akan Tuhan. Dan juga mengajar orang-orang yang tidak takut pada Tuhan. Dia diberi amanat untuk itu. Mengajar orang-orang yang takwa dan orang-orang yang tidak takwa. Orang-orang yang sesat, yang hidup dalam kegelapan. Seorang hamba ini dengan tabah hati menanggung penganiayaan, tetapi berkat pertolongan Tuhan, sang hamba dijadikan berjaya, berhasil. Melalui perikop ini, kita mempelajari 3 aspek penting untuk kita hayati dan implementasikan dalam kehidupan kita setiap waktu. Aspek yang pertama tentang lidah. Apakah lidah itu?
Tentu kita semua sudah tahu lidah fungsinya apa. Selain alat untuk mengecap, juga alat untuk berbicara. Lidah, mengecap lidah dikaruniakan untuk kepekaan berbicara. Kalimat yang terdapat dalam ayat yang keempat, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Seorang murid harus belajar. Selain dia harus tahu banyak hal, dia harus bertanya tentang sesuatu yang belum ditahu. Layaknya seorang hamba adalah murid yang setia. Kalau dia adalah hamba Tuhan, maka dia harus setia pada Allah. Dalam hal ini, hamba yang dimaksudkan adalah hamba Allah. Yang mengulang ajaran Tuhan. Yang mengajarkan pengajaran Tuhan dengan tepat. Dan itulah tugas kenabian. Sabda mengulang ajarannya, sabda Tuhan diajarkan, sabda Tuhan mengingatkan, dan di sini dikatakan dia membangunkan. Sabda Tuhan membangunkan. Hamba Tuhan harus terus memperkatakan, memberitakan. Lalu aspek yang kedua adalah tentang telinga. Telinga yang ditajamkan untuk mendengar, itu dalam ayat 4b, bahwa seorang nabi tidak boleh menambah atau mengurangi perkataan Tuhan yang didengarkan. Apa yang didengarkan, yang diberitakan padanya, itu yang diajarkan. Hamba Tuhan harus menyampaikan isi hati Tuhan Allah secara utuh dan secepat mungkin. Untuk melakukan hal itu, maka seorang hamba harus memiliki ketajaman untuk mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang disampaikan Tuhan. Bukan apa kata orang dan bukan apa yang disampaikan orang. Lalu aspek yang ketiga adalah penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Hal ini dinyatakan secara kiasan. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Dan aku tidak memberontak. Tidak berpaling ke belakang. Ayat yang kelima pembacaan kita. Membuka telinga dalam ayat ini bukan pernyataan secara kiasan tentang seseorang yang mendengar, tetapi memiliki arti secara hurufiah, yakni melubang telinga seorang budak oleh tuannya. Ya, seperti banyak perempuan yang dilubang telinganya. Dalam ayat ini Nabi digambarkan sebagai hamba atau budak yang telinganya telah ditindik, telah dilubang, telah ditusuk, telah dilubangi oleh pemiliknya. Sebagai tanda bahwa ia telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk taat pada Tuhannya. Kalimat yang diungkapkan Yesaya ini mengingatkan kepada kita
tentang Yesus sebagai hamba sejati, yang oleh dan di dalam dirinya terungkap dua rahasia yang dapat memberi semangat baru kepada setiap yang Yesus. Bukankah di dalam Kristus kita telah dimeteraikan menjadi milik Tuhan? Dan kita telah memberi diri untuk diberi tanda itu, bahwa kita ini miliknya Tuhan. Seperti Kristus yang telah merelakan dirinya, yang dikatakan bahkan taat sampai mati. Bahkan dikatakan sampai mati di kayu salib. Itu menunjukkan penyerahan dirinya secara total untuk sebuah misi. Misi untuk menyelamatkan semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat karena dosa dan penghukuman. Karena itu di dalam diri Yesus Kristus, rahasia yang diungkap di sini pertama ialah bahwa Dia memelihara hubungan dengan Bapa di surga. Dia telah didisiplin untuk mengutamakan Allah dan mendengarkan firman Allah tiap pagi. Maka kata-kata yang diucapkannya pada orang banyak bukanlah kata-katanya sendiri, tetapi kata-kata dari lidah seorang murid. Nabi berkata-kata seperti itu. Di dalam diri Yesus Kristus tergambar seperti itu. Rahasia yang kedua, Dia telah menerima semua proses pembentukan yang Allah izinkan. Proses pembentukan itu berat, tetapi melaluinya kita dibentuk. Melaluinya kita dibentuk dan dijadikan menjadi manusia yang kuat, manusia yang tegar. Kalau kita baca ayat yang ke-6, 7 sampai 9. Sebab itu menjadi seorang hamba Allah berarti bersedia memberi diri secara total, diperbaharui senantiasa oleh Allah. Dan bersedia menghadapi tantangan kesediaan, memberi diri secara total, dan sedia menghadapi tantangan adalah kunci keabsahan pelayanan seorang hamba sebagai mulut Allah. Hamba Allah tidak berhak menyuarakan suara yang lain. Hamba Allah tidak berhak menyuarakan suaranya sendiri selain suara Allah sendiri, suara yang didengar dari Tuhan, suara yang didapatnya dari ketekunannya membaca firman dan merenungkan, mendengarnya dan melakukan. Bila tidak, ia bukan lagi hamba Allah. Kalau tidak melakukan seperti itu, berarti bukan hamba Allah yang sejati, tetapi hamba Allah yang palsu. Jadi untuk menjadi hamba Allah yang berkenan kepada Allah, maka teruslah kita belajar untuk melatih diri, mendisiplinkan diri, berserah sepenuhnya pada kebenaran Allah dan kehendak Allah. Jangan mengikuti kehendak diri sendiri, apalagi mengikuti apa kata orang, apa yang didengar dari orang. Oleh karena itu, kekasih Tuhan, semua yang dilatih, semua yang diasah, semua yang dimaksimalkan dengan terus-menerus belajar memperkatakan kebenaran, mempertajam pendengaran, dan memberi diri untuk berkorban, pasti akan melahirkan sosok hamba yang memiliki integritas,
hamba yang berintegritas, hamba yang memperkatakan dan sesuai dengan yang dilakukan, hamba yang bermental taat dan setia mengikut jalan Tuhan, meski itu rasanya perih. Semua ini telah nyata dan telah sempurna di dalam diri Yesus Kristus sebagai panglima yang sejati. Dialah Tuhan dan Juru Selamat yang telah memperjuangkan kehidupan kita dengan tidak ada satupun meleset sasarannya untuk menyelamatkan manusia. Tinggal bagaimana kita merespon karya penyelamatan Kristus itu yang akan kita buktikan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, bahkan di tengah-tengah situasi yang sedang mencekam ini. Maukah kita mendisiplinkan diri kita untuk taat pada setiap aturan, terlebih pada ketaatan firman Tuhan? Ini memang menyedihkan keadaan yang kita alami. Terasa terasing dari dimana kita biasanya berkumpul. Sesuatu yang memilukan. Tetapi satu hal, bahwa jangan kita kehilangan pengharapan. Teruslah berjuang menghadapi situasi ini, meskipun itu berat rasanya. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang telah memanggil dan memilih kami dalam Kristus. Syukur kami nyatakan di hadirat Tuhan. Karena kemurahan dan kasih Tuhanlah kami masih dimungkinkan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Berkenan Tuhan memeterai kami dalam loh hati kami, di dalam pikiran kami, agar firman ini sungguh-sungguh menjadi pegangan dan pedoman bagi kami, melandasi kehidupan kami, menjadi penuntun bagi kami dalam menghadapi kerasnya perjuangan hidup ini, di tengah-tengah situasi dan kondisi dunia yang mencekam. Oh Tuhan, kami berharap situasi yang sedang mengkhawatirkan, mencekam, dan menggelisahkan ini, kami berharap akan segera berlalu. Sehingga itu tidak menjadi ketakutan dan ancaman bagi diri kami. Karena sungguh ada banyak nyawa-nyawa yang terenggut oleh situasi dan keadaan ini. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih melebihi dari kuasa manapun. Ajar kami untuk selalu taat dan setia, mengikuti jalan Tuhan, dan juga taat dan setia pada setiap aturan-aturan yang telah dicanangkan menjadi bagian dari keikutsertaan kami menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oh Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menjalani berbagai pergumulan, khususnya yang sedang menjalani perawatan, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kami mohon Tuhan berkenan memulihkan keberadaan mereka. Anugerai keteguhan iman untuk terus mempercayakan hidupnya pada Tuhan dan penyerahan secara total pada pengandalan akan Tuhan. Bagi yang berduka, semoga dihibur dan dikuatkan. Semoga dalam
jalan hidup mereka tetap beroleh sukacita, damai sejahtera, dan Tuhan dimuliakan. Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami, agar kami boleh berkenan di hadirat Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang hidup, kami datang berdoa. Amin.